sampah biang masalah. Buang sampah pada tempatnya lah. Iya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pak, sebentar ya Pak ya. Tadi mau cari-cari, mau ajak makan salmon. Nih Pak, kan musim hujan nih Pak. Kalau beberapa bulan lalu pengamat bilang kalau misalnya 13 sungai dikeruk, mudah-mudahan 40% banjir di Jakarta berkurang. Sejauh ini sudah sampai mana progresnya? Ya kita nggak bisa keruk semua, kalau banyak masih rumah-rumah ilegal takut roboh kan. Tapi ya selama ini jalan aja, kita keruk yang bisa kita keruk aja. Selain itu Pak, apalagi Pak proyeknya untuk selanjutnya proyek Apa cara jangan-jangan ada banyak sekali di pinggiran sungai karena punya BPN nih. Jadi banyak sekali jalan inspeksi itu ada sertifikat. Ya. Kalau udah sertifikat nggak bisa, kita paling nawarinnya mau jual nggak? Nah Pak, tindakan lain Pak, kan ini belum semua tindakan lainnya apa Pak? Kalau pelanggar, ketua pelanggar di rumah. Kita saluran-saluran itu semua mesti bisa ngalir ke saluran. Gorong-gorong sejauh mana? Kita kerjain terus. Darurat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum KONI DKI Jakarta beserta para pengurus, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang kami ucapkan di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara pelepasan kontingen DKI Jakarta menuju Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS 2013 di Yogyakarta pada hari ini Selasa 19 November 2013. Dan acara Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kontingen Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi duta pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional tahun 2013. Jadikan acara pelepasan kontingen Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat nasional
tahun 2013 sebagai momentum bagi kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tumbuhkan selalu dalam diri kami kontingen Provinsi DKI Jakarta yang akan mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional tahun 2013 di Yogyakarta. Semangat dan sportivitas yang tinggi serta kesanggupan untuk mengukir prestasi urusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan Jakarta yang lebih sehat, Jakarta yang lebih bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para hadirin yang saya hormati, para pelatih, ofisial, manajer, dan para atlet Pomnas yang ke-13 tahun 2013. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang ke-13 tahun 2013 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenankanlah saya melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Pomnas ke-13 tahun 2013 akan dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai 30 November 2013 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mempertandingkan 14 cabang olahraga, yaitu atletik, bola basket, bola voli pasir, bulu tangkis, catur, futsal, karate, panahan, pencaksilat, renang, sepak bola, tenis lapangan, dan tenis meja. 2. Kontingen mahasiswa Provinsi DKI Jakarta berjumlah 331 orang, terdiri dari 220 orang atlet, 28 orang pelatih, 24 orang asisten pelatih, 14 orang manajer, dan 45 orang ofisial mengikuti seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. 3. Dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-13 tahun 2013, Dinas Olahraga dan Pemuda bekerjasama dengan Bakomi dan pengurus cabang olahraga Provinsi DKI Jakarta melakukan seleksi dan pembinaan terhadap atlet mahasiswa Provinsi DKI Jakarta. 4. Kontingen mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional selalu meraih prestasi yang membanggakan dengan selalu meraih predikat juara umum sebanyak 12 kali berturut-turut. Sejak Pomnas pertama sampai dengan Pomnas yang ke-12. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Wakil Gubernur berkenan memberikan arahan motivasi kepada kontingen mahasiswa Provinsi DKI Jakarta yang akan berjuang pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-13 tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian laporan saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ketua Kontingen Pomnas DKI Jakarta.
Sambutan sekaligus pelepasan mohon izin Pak. Ya, saya juga pengalaman. Yang saya hormati Ketua Umum KONI DKI dan jajarannya. Ini saya dari DPRD yang terhormat di DPRD. Tadi sebut dulu Pak Radiono dari jajaran Pemprov juga seluruh staf pemilihan. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Itu satu hal yang membanggakan kita, DKI 12 kali juara betul-betul. Tentu kita harapkan kali ini ya mencapai 13 kali. Jadi saudara berpikir ada 13 sial itu loh jadi satu. Jadi yang 14 orang beda lagi gitu ya. Bukan kali ini tidak ada istilah dan 13 tidak baik. Jadi jangan dilewati. Kalau juara jangan saja. Ya saya kira yang paling penting saya juga tidak tahu apakah saudara-saudara dulu asli orang Jakarta apa dari daerah. Karena Jakarta selalu begitu. Ya kita dulu pernah membuat analisa begini, saya tidak tahu mereka sama atau tidak. Waktu kita bicara di gereja, kita selalu mengatakan di daerah itu susah cari pengungsi, cari orang yang berbakat. Lalu kita temukan, ternyata apa? Hampir semua orang daerah itu pindah ke Jakarta. Begitu dia SMA, dia pindah, SMA, dia pindah. Jadi itu kekurangan orang di daerah. Begitu besar sedikit, pindah. Nah, saya mudah-mudahan kita ini juara karena yang pindah-pindah di daerah itu ke Jakarta gitu. Jadi jumlahnya lebih banyak. Nah kalau itu terjadi pun tidak apa-apa. Asal saudara-saudara berpikir kalau kita kumpulan dari seluruh Indonesia, kita harus berpikirnya itu jangan jadi jagoan di Indonesia lagi kan? Nah, kalau terus-menerus pernah, jadi asumsinya berarti benar ini. Nah, saya harus pikirkan bagaimana merupakan suatu pemanasan kita untuk ke tingkat yang regional. Nah, ini saja kalau ditanya bagaimana orang yang 12 kali juara, susah juga kasih nasihat lagi. Kita juara. Tapi satu hal yang mesti kita ingat bahwa kesombongan itu adalah awal dari kejahatan kita. Nah ini prinsip ini masih berlaku dari zaman dulu sampai sekarang. Nah waktu kita ketemu orang, waktu tanding, kita jangan menganggap remeh karena merasa kita juara umum, ini bisa jatuh. Nah kita harus tetap dengan prinsip seorang atlet, kita latihan tiap hari dengan tekun untuk dipakai ini. Soalnya kita begitu ya, kita latihan, kita tunggu masa pertandingan, di situ kita habis-habisan. Ya istilahnya kita nggak mau ingat lagi latihan yang susah, tapi di sini juga jangan ngalah, karena Anda ngalah 1 detik pun Anda hilang kesempatan itu. Nah ini yang prinsipnya sudah punya, memandang orang lain semua adalah lawan yang tangguh. Tidak ada berpikir ini remeh belum tentu, dan badan belum tentu, kecil-kecil lebih jago belum tentu juga kan. Jadi ya kita nggak bisa memandang orang dari, nah kecuali dari lihat ya, saya tidak tahu dari official atau pelatih sudah nonton video-video pertandingan klub yang lain. Maksudnya kalau kita tinju kan begitu kan, kalau kita mau tanding pasti kita putar ulang seperti apa lawan kita. Nah, saya tidak tahu di DKI mungkin tidak perlu menganalisa sampai begitu jauh, kita juara umum gitu. Tapi harusnya dianalisa. Saya kira setiap kita tanding kita harus ukur. Lakukan apa saja, kita bisnis apa saja. Jadi waktu saya kuliah digunakan nilai rata-rata kelas. Lalu saya protes, masa saya dapat 78 tidak lulus? Dosennya bilang, yang lain dapatnya di atas 78, jadi kamu yang paling bodoh. Kenapa lulus? Tidak lulus katanya. Karena kalau bicara bisnis, bukan berarti kamu tidak pintar. Masalahnya orang di zaman kamu lebih pintar dari kamu, ya kamu kalah kira-kira gitu. Jadi kita mesti selalu di atas rata-rata. Nah bicara olahraga juga sama. Saudara hebat, semua hebat. Tapi persoalannya kalau di Pomnas kali ini yang lain tidak ada saudara, ya saudara kalah. Nah ini prinsipnya harus kita tahu, kita selalu di atas rata-rata. Jadi tentu sudah Indonesia kita naik lagi ke tingkat yang regional. Terus kita naik. Kita potensi bangsa sangat besar. Penduduk begitu banyak, masa jadi 11 orang main bola aja nggak ada yang bagus. Jadi harus kita bicara gitu kan. Dari badminton udah ada, contoh ada Ico, ada jelas. Ya kita bukan bangsa petunda. Kalau soal ukuran badan,
juga banyak. Soal latihan saja, kita latihan tahan atau tidak. Kita rata-rata tidak tahan. Nah, kemarin saya pengen tahan kalau lari itu ya kira-kira 6 menit kencang gitu. Udah itu nggak kuat lagi, bisa putus itu. Nah ini karena udah mesin ukur. Nah ini jadi kalau udah berantem sambil lari udah pasti kalah. Jadi kalau berantem pasang badannya dia udah gitu. Itu juga sama. Nah ini kita mesti tahu siapa kita. Nah kita tahu latihan, kita terus mesti pompa. Sebagai mahasiswa tentu kalau di Indonesia perlu menggantungkan harapan kepada prestasi olahraga. Jadi mesti menggantungkan pada kuliahnya. Nah, kuliah juga tidak ditinggalkan. Jadi juga bukan semacam tur saja, bukan. Jadi ini bukan semacam untuk prestasinya saudara dari seluruh Indonesia. Nah itu saya harapkan dan saya yakin kalau di belakang ke-13 tidak siap ya pasti kita di 2000 lagi untuk yang ke-13 kalinya. Saya yakin kalau tampangnya oke-oke. Saya mengucap syukur pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam kontingen Provinsi DKI untuk Pomnas ke-13 di Yogyakarta secara resmi saya lepas. Demikianlah seluruh acara kita pada hari ini dan acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat diawali Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan diikuti undangan lainnya. Baik, untuk sesi foto yang pertama kami persilakan kepada para ofisial kontingen Pomnas. Di cabang atletik. Ya, cukup. Oke. Cabang karate dan pangan beserta para pelatih dan manajer, silakan. Untuk cabang pencaksilat beserta. Ya. Banyak sekali bangunan bisa tanpa izin pun udah jadi. Itu yang saya pernah bilang, orang protes saya kan. Kalau kamu minta saya tegakkan peraturan, mungkin setengah akan dibongkar di Jakarta. Karena banyak sekali bangunan-bangunan itu tidak ada izin, sudah terjadi begitu. Coba aja ruko-ruko, mana sih di rumah ada ruko. Nah, lagi menentukan restorasi, kita tidak menyesuaikan situasi. Dan kita akhirnya fokus, yang belum jadi aja kita fokus. Tapi kalau yang kena, jalan inspeksi sungai atau waduk, kalau kamu tidak ada izin, kami bongkar. Tidak bongkar. Dan kita selama kita kerja ini memang terus ketemu ya kita bongkar. Jadi kalau memang itu tidak kena ya kita nggak bongkar dulu. Karena Jakarta baik itu salah, kamu bongkar yang mana? Orang akan protes kan, kenapa kamu bongkar rumah saya tidak bongkar rumah dia gitu loh.
Kalau semua saling begitu, bongkar semua ya setengah dibongkar nanti. Dikasih waktu nggak Pak sampai kapan? Soalnya Nah, kita nggak tahu. Tapi kalau untuk kena ya pasti kita bongkar. Tapi kalau dia ada surat hak milik nggak bisa. Nah itu gimana? Itu yang masalah kita. Jadi solusinya? Solusi kita harus beli. Oh, ganti rugi. Kalau dia nggak ada surat, nggak ada apa, kita bisa langsung bongkar kalau kena jalan inspeksi. Kalau yang ilegal Pak? 19 nih, ini ada 6,5 lantai. Dapat itu yang saya bilang, kalau udah terjadi punya, Anda kalau suruh saya bongkar, dia akan tanya kenapa nggak bongkar yang lain. Kalau saya bongkar yang lain setengah Jakarta mau saya bongkar. Itu pertanyaan saya. Itu orang marah kan? Pak sebanyak 6,5 lantai, ini rumah itu saya bilang kalau udah jadi begitu kita udah nggak bisa bongkar. Itu yang masalah. Untuk tanggapan jumlah suditnya gimana? Ya udah yang lewat-lewat dulu mau bilang apa? Nah, kita mau ganti yang mana hampir semua ya sama-sama aja. Kalau sekarang lagi berjalan bisa stop. Bisa stop ya. Nah, beda. Kalau yang pemukiman ilegal di Bantaran Sungai itu yang kena jalan inspeksi itu kita kalau mau dibongkar itu harus menunggu rumah susun dulu Pak. Karena kasih rumah susun, kasih isi aja dibilang melanggar HAM, kalau nggak ada rumah susun bisa camping semua. Nah itu nanti pemberian. Bisa tidur di depan semua protes. Orang sekarang kan lucu Jakarta itu loh. Udah salah tapi ngerasa bener. Terus itu coba kalau kita bongkar tanpa rumah susun, bisa-bisa dipimpin dari Komnas HAM nginep di balai kota kali. Pak terus yang memberi IMB yang mau diapain Pak? Kalau misalnya karena itu udah jelas-jelas melanggar tata ruang. Kalau dia ada IMB, belum tentu karena kita belum pernah punya tata ruang yang benar. Makanya kalau ada laporan kita cek, kalau kita butuh bongkar, dia patokan kita gini, di Jakarta kita bongkar. Kita kalau saya bilang pelanggaran dulu deh. Nanti mau dibongkar setengah sih yang dibongkar. Yang penting sekarang gimana bisa menormalisasi sungai dan waduk. Nah siapapun yang ada di sungai dan waduk, kami akan bongkar kalau tanpa izin. Tapi bongkarnya pun harus ada rumah susun dulu. Itu aja. Tapi kalau dia ada izin, kami akan beli. Tapi kalau dia tidak bisa, kita tunggu tahun depan PP yang baru tentang pembelian tanah untuk kepentingan negara. Tahun depan kan berlaku nih. Nah kalau kira-kira kan kena rumah kamu tidak mau jual pun setelah saya pakai harga appraiser itu Anda tidak mau terima, saya akan titip di pengadilan konsinyasi, saya robohkan rumah Anda karena itu kepentingan negara. Itu akan kita lakukan seperti itu. Pengelupan tidak bisa maksimal kan dengan adanya mereka gitu. Kemarin 21 siswa SMP membaca bus lagi. Iya, makanya saya mau kasih Pak Taufik. Itu kita masih tegas sudah. Jadi mau diapain? Ya kita nggak mengkriminal anak SMP penjara penuh kan. Mungkin tidak naik kelas, kita pindahkan sekolah lain orang protes kok. Ini tahap awal pindahkan ke sekolah. Pindah sekolah dulu dipecah. Tapi kalau masih tawuran juga ya tidak naik kelas. Kalau masih itu juga kembalikan kepada orang tua. Tapi kalau orang tua masih protes juga, ya sudah Anda ngajarin kami kan. Kalau anak Anda kami penjarakan gimana? Kalau dia nggak penjarakan, tidak mau juga kan? Ya sudah, kalau itu ikutin aturan sekolah. Kalau tidak mau ikutin aturan sekolah kami, ya jangan sekolah di sekolah kami. Apa ini ada tindak lanjut ke dinas pendidikan atau sekolah? Jadi gurunya juga mesti diperhatikan. Masa anak kamu, muridmu nakal, kamu tidak tahu? Kan langsung ketahuan kan? Kan bisa ngajar di kelas masa nggak tahu sih? Yang tukang tidur, yang tukang gangguin temen harusnya tahu semua. Itu yang kita ingin. Jadi kesalahannya di guru. Minimal guru harus deteksi awal. Tapi bisa saja mereka terlalu kreatif kan? Terlalu kreatif kan? Tawuran kan mungkin gurunya juga suka tawuran di sekolah. Karena nggak pernah dikasih sanksi ya jadi nekat. Jadi orangnya masih ada sanksi. Sanksinya apa ya? Ya kita pindahkan. Kalau ada pindahkan bisa tidak naik kelas atau dikeluarkan. Kalau seperti di Johar Baru ada usaha polisi juga. Ya kemarin sampai bakar rumah segala macam di Johar Baru. Harusnya dipidana itu. Polisi harus lapor udah pidana. Kalau dari Pemprov langkah untuk warganya yang antisipasi atau Nggak bikin pesta aja masih berantem. Gimana? Dia terbuka, jadi maksudnya diduga terpleset di jembatan penyeberangan. Nah itu jembatan penyeberangan. Kita lagi mau bagusin semua JPO dengan iklan dan punya kewajiban membersihkan. Kita mau bikin peraturan baru. Karena semua JPO cuma dibersihkan 6 bulan sekali. Jadi kalau kita tender orang menguasai iklan, dia harus membersihkan itu tiap 2 hari. Dia lebih fair. Oh jadi pihak pengiklannya yang membersihkan Pak? Dari PU sendiri? PU? Itu tadi, di sungai cuma bersihin 6 bulan sekali. Nah kita pengen. 6 bulan sekali di sementara JPO? Ih, harta-harta. Di
JPO mah. Bapak bilang Apa PO apa? Dishub. Bukan PU, JPO. 6 bulan sekali Pak, masih JPO. Iya. Nah, itu Katanya gimana begitu. Pak harusnya? Makanya harusnya tiap 2 hari kalau di luar negeri dirawat. Makanya kita pengen lelang kepada perusahaan iklan. Iya. Ya. Ikut rawat juga ya? Iya, tiap 2 hari bersihin. Disuruh mau ganti baju lagi takut diomelin ya. Dari bos partai. Ini bahaya. Tapi bagus tuh bajunya. Merah cabai. Gimana? Lokasi. Berapa Pak? Eksibisi muter-muter di Bangka. Saya dulu ikut ini, udah kecil lah dulu si host. Iya si host. Si Hadi kan? Iya. Si host. Terus ikut Mingsen. Poisen ya. Udah main lagi udah. Sekarang di kantor. Ya Hadi Pak tinggal di Muara kan ya, di ketua RT Pak RW. Pelatih. Tapi masih main kan? Masih. Kalau yang bisa main masih main. Titi Darsono sering main karena dia masih main. Bukan putus ini. Wah sekarang enggak lagi lah. Kita udah umur ini udah. Kalau sering main nggak apa-apa. Iya. Kalau kita yang udah sempat berhenti, ya susah. Orang lari pengen kuat saya tes 6 menit kenyang-kenyang udah kuat lagi. Pengen tahan 6 menit udah. 6 menit udah itu udah nggak kuat lagi. Orang Kalisa tahu. Mana ya satu adik kelasnya Kalisa satu jurusan. Bisa Rastafari pemain nasional. Yang kemarin saya salamin Pak, yang waktu kita ngobrol di luar. Trisakti salam. Tim Pogok ini saya kebetulan belum lama. Minum ya? Iya. Ini Mas Jimmy wakil ketua, Edi di bendahara, Rifki juga di wakil ketua dan apa ya? Komisi pertandingan. Jadi memang sejak saya jadi ketua Perbaisi ada satu program yang kita khususkan buat itu Piala Gubernur untuk SMA karena mahasiswa nggak bisa kan ada bakomi ya, jadi kita ambil SMA Piala lakinya Pak Gubernur yang kasih, perempuannya saya yang kasih. Kok bukan wakil gubernur ya? Boleh, kan pialanya kan berbeda di mana. Kemarin waktu ketemu Pak Gubernur hari Senin, kita balik. Kata Pak Gu bilang ini, Sam, harusnya kamu yang laki dong, saya yang perempuan, kata Pak Gu. Oh iya, nanti kita tukar, tapi yang lebih gede yang laki. Jadi memang ini rutin tahunan, Pak Wagub, tahunan. Di mana tadinya? Kuningan. Pasar festival. Iya, Kuningan. Pasar festival. Yang kedua, yang pertama di Romangun, yang kedua kemarin di pasar festival. Tapi syukur kita peminat basket bukan seperti peminat bola yang semua gabung-gabung orangnya inilah lebih tertib orang-orangnya gitu. Nah, kita udah jalan untuk tingkat wali kota. Mulai Kamis baru mulai tingkat. Kemarin merasa juga ya Pak Erik bikin tohir yang 3-3. Iya, tiga. Juara dunia itu. Kemarin juga ada yang juara dari pemain-pemain veteran dunia di PRJ itu juga. Iya. Jadi kita perasaannya juga. Sempat dia juga. Pokoknya di ketua panitia. Iya. Seru juga sih ya. Yaitu pecahin rekor masuk Puri, lapangannya 13 lapangan. Sedunia gelar veteran baru kali itu ada. Tahun ini main di Wuhan, kemarin udah selesai. Oh, di Wuhan ya. Tahun lalu ya itu ya. Iya. Kita baru dilantik belum lama saya ingat. Iya betul. Kerjaan masih banyak, cuma mau pergi nonton basket. Terus rencananya kapan? Wilayah udah selesai. Wilayah Kota Mada udah selesai. Provinsi mulai hari Kamis ya. Hari Kamis besok tanggal 21. Anak-anak SMA ya. Iya. SMA. Jadi juara-juara wilayah Pak. Dua tim dimajukan ke DKI. Jadi ada 10 tim putra, ada 10 tim putri. Gitu. Berapa hari itu tadi? 8 hari. Jadi hari Kamis sampai hari Minggu tanggal 21 sampai 24. Senin Selasanya kita libur biar mereka konsentrasi balik dulu belajar. Kita mulai lagi hari Rabu sampai hari Sabtu. Finalnya hari Sabtu tanggal 30 ya. Hari Kamis ada pembukaan. Ya, Kamis pembukaan. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Tunggu Pak Bu.
tergantung disposisi gitu. Iya. Kita tergantung disposisi. Nah kebetulan ini biasanya di anggarannya lagi nggak ada nih Pak Wagub. Waktu tahun yang lalu 2 tahun itu saya nggak ada. Gue di KONI. Nah, gini Pak, saya juga Ini bicara ya. ini Anggaran KONI saya biasa di Pak. Jadi gini Pak, peta pembinaan bola basket ini kita kan pembinaan olahraga ini kan ada piramida Pak. Ada pemasaran olahraga, ada prestasinya. Kita sepakat bahwa kalau pemasaran olahraga itu jenjang di mahasiswa dan pelajar itu bisa pemerintah tanggung jawab sesuai dengan undang-undang olahraga Pak. Dan kemudian sesuai dengan itu kayak Pak Uci waktu itu memasukkan di SL ini ke anggarannya Destabil Pak ya, 2 tahun belakangan. Iya, masih masuk di anggaran dinas olahraga. Tapi tahun ini nggak ada. Terus Pak Wagub minta sama KONI. Alhamdulillah, KONI bantu Pak. Cuma kan bantu, namanya KONI bantu karena KONI itu kan sering Pak bantu kita Pak, banyak kita dibantu sama KONI. Dan ini karena menyangkut pelajar, KONI bingung posisi mau apa. Ya, posisi kan 2014 kita masukkan ke disorder. semua anggaran disorder. Ya. Jadi akhirnya saya minta tolong banget sama KONI. Ya, ini iklan dong berarti, pakai iklan. Saya taruh nggak pakai iklan, kita nggak pakai iklan Pak. Cuma sejadinya KONI membantu kita lah. Cuma karena itu judulnya pelajar, KONI minta tolong kita, tolonglah jangan pakai berbau pelajar, tapi mereka takut salah karena mereka tidak bawa pelajar Pak. Mereka bawa pengprov, bukan bawa pelajar. Pengprov itu nggak pelajar, kita bawa ini pengprov ini dua KONI. Jadi kita kemarin membuat sedikit terobosan ya Pak Icuk ya. Kita membuat namanya kejuaraan junior sewilayah DKI Jakarta, sewilayah dan ke DKI ya gitu Pak. Kita agak ini kan sedikit. Karena kalau pakai nama pelajar, KONI-nya nanti nyangkut. Domain pelajar Dinas pendidikan beda lagi ya, nggak ada hubungannya. Dinas pendidikan. Iya sih betul sama Pak ya. Ya. Rekomendasinya dari dinas pendidikan. Rekomendasi kita sekolah serta. Nah, KONI bantu dari 400 sekian yang kami butuhkan, KONI ada bantu 300 gitu Pak. Kayaknya jadi kita masih kurang 100 sekian itu Pak, kita ketemu Pak Gubernur. Berapa yang dibutuhkan yang kurang, silakan tulis, sudah dikirim Pak Uci. Kemarin Pak Gub bilang tulis aja kurang berapa. Memang anggarannya ada di disorder tahun lalu juga 400. Sebetulnya gini Pak, iya 400. Sebetulnya kemarin itu kita lagi cari IO nih, kasarnya berapapun, ada IO yang suruh urus. Ternyata nggak gampang juga, mereka belum terbiasa pakai IO yang suruh membuat supaya dapat mengenerate lah, bisa bantu-bantu, tapi belum dapat. Kalau 100 mah gampang, Sanusi aja selesai. Gue udah pikir pasti mau. Iya. Bayangin aja, copot 4 roda aja udah bisa bayar loh. Kalau dihitung harga mobilnya. Kemarin Pak Wagub ngomong dia gitu waktu kita ketemu kemarin masih ngomong. Nggak sampai 1% kira-kira. Benar kan? Salahnya Pak dicatat Pak. Salahnya ketuanya namanya Sanusi, itu masalahnya. Susah dia minta dana sama kita. Ngomong lah. Itu gunanya kenapa orang pilih jadi ketua kan? Benar. Ada maksudnya. Tapi kami cari ketua nggak yang punya duit Pak Wagub. Kita cari ketua yang pintar cari duit. Kalau ketua punya duit nggak mau habis Wagub. Oh, ini cocok sih pintar cari duit. Makanya kalau Pak Wagub Kita pintar bergurunya sama sebelah. Iya. Ada guru Jakarta lebih duluan dia deh. Ini baru kuliah di satu baru Jakarta ya Pak. Tunggu aja disposisi Pak Gubernur gimana. Biasa tuh dia atur. Jadi ikut aja disposisi apa kita ya. Biasanya kan gitu. Minggu lalu sih suratnya udah masuk. Ya udah masuk. Masalah kebutuhan dana dan lain sebagainya. Terus ke gubernur ya, ke gubernur kan. Iya di Karena hasil rapat kemarin Pak Gub bilang surat deh kita hasil rapat. Nanti sebenarnya apa kita gerak. Sebetulnya kalau mungkin bisa di-trace lagi nggak sampai segitu. Kalau kenapa nggak mau pakai iklan? Nggak pakai iklan ya junior gitu. Sulit itu. Kalau sudah pakai APBD persoalannya kan tuh melekatnya ada di susah kalau aplikasi. Iya, aplikasi benar. 10K itu hadiahnya dari kita. Penerimaan dari kita. Tapi kostum semua dari Milo. Bisa. Harus dibelah-belah. Supaya tidak bebas. Dan Milo itu udah yang keempat kalinya anggaran kita untuk kostum kita baikin karena menjadi hadir oleh itu. Karena kita mau duplikasi. Kalau ada duplikasi bisa. Iya sih kita. Ada nggak sih?
Tapi di trust lah kali kan kayak lapangan kan bisa Pak Kartiono. Lapangan Kuningan bantu. Lapangan kita kasih. Jadi kalau bantu bisa. Lapangan kita kasih. Tapi mungkin ininya Pak, mohon maaf, lapangan kan ada retribusinya Pak. Jadi kalau kita sih tetap bayar tapi retribusi gitu Pak. Jangan sampai enggak. Karena kan mereka juga murah banget. Kayak makannya Pak Sanusi lebih mahal. Ya udah distribusi Pak. Lu isi bensin aja lebih mahal daripada distribusi. Udah Pak. Berapa suci distribusi? Kalau gitu kelas jangan ngomong anggaran. Dia masih ngutang sama saya. Mau pinjemin mobilnya. Oh yang mana? Yang mana nih? Baru tuh. Yang baru tuh. Pasti nggak dari pakai ya. Sama satu lagi Pak, ini platnya kita kan udah mulai platnya juga Pak. Kan kita kan juga lapangan kan karena banyak acara yang dipakai sana sini karena platda kami dan persiapan Pomnas yang sekarang Popnas maupun PON itu selalu sudah terlapangan. Jadi nggak boleh pakai perkawinan lagi ya, nggak boleh ya. Kalau lapangan ada lagi. Lapangan baru kan bisa. Jadi minta seperti pada yang bicara dengan dulu, saya minta satu gedung yang untuk kita ya Pak, entah Pulau Gadung atau Kuningan. Karena saya setiap 3 bulan minta kwitansi sama Pak Sicu ke Poni, aduh kwitansi gedung lagi, gimana saya? Karena biasanya gedung jadi tanggung sama Poni Pak. Jadi platda tuh benar-benar ditanggung sama Poni semua. Ujung kaki, ujung pala, gaji anak-anak, extra fooding itu semua ditanggung. Lapangan pun kita bisa minta sama. Ini orang cuma salah lapangan sudah dipakai gitu. Pengurus Poni, pengurus basket. Kebetulan saya ketua pengurus basket. Dia pengurus Poni dan pengurus basket juga. Perangkap. Jadi untuk lapangan sudah saya tunjuk di Ramangun. Itu saya dibangun Pak. Dengan remaja kecamatan memang itu untuk base campnya basket. Kita masih punya tiap cabang basket. Itu yang musuh tempat gimana? Soalnya mau bangunin. Iya, kemarin tidak mau hektar. Yang paling gampang kan dia pengen perbaikan acara serah terima kalau di Berpikari Terapi langsung dibangun sama pengusaha. Iya, dibangunin. Di mana tuh? Di PIK. Oh, di PIK. Nah, soal anak saya ikut usuk kemarin pertandingan di Gelora Bung Karno apa di Gelora tempatnya jelek banget. Iya, dokumen dari Benang. Kalau ada Benang ngasih rapi. Yang judo udah. Judo rapi. Judo udah teman. Judo di Lapak Gading itu ya Pak? Lapak Gading ada yang di Jakarta Barat juga ada. Yang pakai sementara di Sasana Krida punya udah jalan Pak. Yang Cengkari yang kurang berfungsi, saya nggak sepi. Kalau di Cengkarinya nggak sepi. Jadi harus di Rombak tuh Pak. Supaya nanti fungsinya. Saya pengennya Rombak tuh sekaligus ada rumah susu. Jadi waktu itu orang tinggal situ, anak itu bisa latihan sini. Biasanya menjadi ball boy itu jago main tenis. Yang KD jago main golf, kan ya biar di situ. Bisa olahraga sekalian. Bermanfaat sih. Iya Pak Tirno, di Cempaka Putih itu dekat Wisma Haji buat apa ya Pak? Itu ada karate, kemudian silat di situ. Bela diri Pak, bela di situ ya. Ya, Cempaka Putih. Saya pikir ada lapangan buat. Iya Pak, kita juga ditunjuk sama PP Perbasi sebagai panitia Kejurnas 14 tahun bulan Desember. Kita sih udah istilahnya booking tempat di Lokasari. Gor Lokasari. Gor Lokasari kan mulai tanggal 14 sampai di bawah kita apa di bawah OP itu bisnis Lokasari. Lokasari itu di bawah itu Pak. Di bawah naungan Bapak langsung ya, bukan OPT soalnya. Di bawah Badan Pengelola. Iya, Badan Pengelola Lokasari. Berarti bukan di bawah ini kan? Bukan. Wah itu Pak, susah banget kalau nggak paham itu bawah. Sampai sekretariat Perbasi Jakarta Barat kita di sana pindah ke Grogol karena di Nusa Sewa 1 juta per bulan ini pengurus barat. Kami pengurus sewa gitu. Nggak mesti cabut itu Pak. Iya. Ngaco itu. Parayan rugi terus. Ikutin yang buat Desember kalau bisa keringanan. Iya Pak. Ngaco itu. Mahal bayar di sana Pak. Mahal. Ada Perbasi padahal pembinaan itu Pak. Tahun dulu sih, tahun yang lalu di bikin surat aja kepada mereka pendusin gubernur. Gubernur wakil gubernur. Kalau nggak tembus ini saya nggak ada posisinya nggak ada surat. Kerja terusin dulu saya tahu. Berapa bulan yang lalu? Nggak ada surat. Berapa bulan lalu saya udah dengar sih dari teman-teman keamanan Sekurit sana bahwa BPL Lokasari lagi di nonton sama DKI katanya.
Kita mau suruh bongkar kios-kios yang itu. Karena banyak penyalahgunaan. Nggak ada izin, nggak ada apa, bangun kios disewa-sewa gila. Kalau pasarnya PAD-nya cuma 200. Gila. Itu kita pakai mobil aja puluhan ratusan miliar. Tapi 2 tahun lalu kita bisa pakai ya Pak? Kalau pos kosan sana tuh enak juga. Enak. Tinggal situ gitu ya. Jangan bahaya Pak. Itu 13-14 tahun bisa jualan. Tapi itu memang badan itu kan udah nggak boleh sebetulnya. Kan masih badan pengelola kan Itu masih cabut balikin aja. Cuma masih swasta kan masih debat juga. Banyak masalah. Tapi yang udah habis urus kan. Oke, saya mau ganti baju. Saya cara berikut mesti ganti. Siap. Terima kasih Pak Umum. Belum bisa penutupan Pak ya? Mungkin orang wartawan. Wah. Saya bantuin Pak Wamuk tinggal tunggu aja. Nanti buat jantungan aja.